menggunakan modal yang gede ya teman-teman, seadanya dan ala kadarnya ya. Ini juga nih bahan-bahan semua kandang ayam saya ini tidak bahan yang baru ya teman-teman, yang saya beli baru di toko material ini. Saya juga membuatnya dengan kayu-kayu yang bekas, kawat-kawat bekas, bambu-bambu bekas ya teman-teman, yang ada seadanya yang saya dapat dan saya boleh minta di tetangga atau yang sedang membuat rumah yang sudah tidak terpakai. Teman-teman kita bisa gunain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Bismillah Jadi Peternak ya kawan-kawan. Di pagi kali ini kawan-kawan, saya sedang ada tetap di kandang ayam yang habis memberi makan ayam-ayam saya ya kawan-kawan. Oke, buat kawan-kawanku sekalian, kabarnya bagaimana hari ini? Semoga kawan-kawanku sekalian, kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan usahanya dan disukseskan ternak-ternaknya, amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawanku sekalian, dimanapun kawan-kawan, sahabat-sahabat peternak dimanapun Anda berada, khususnya saya ini ya teman-teman sebagai pemula di sini, bagaimana cara kita mengurus ayam-ayam kita, cara peternak ayam kampung secara skala rumahan, skala kecil, ya, skala di lahan yang sempit dan di depan rumah ya kawan-kawan, dan juga tidak menggunakan modal yang terlalu gede. Bagaimana caranya? Oke, buat kawan-kawanku semua ini, kita harus memang ada niat untuk keyakinan untuk memelihara ayam kampung di depan rumah kita, yang kita mempunyai lahan yang seadanya, modal seadanya, dan ayam seadanya. Kita bisa memulainya ya teman-teman. Dengan cara apa? Kita harus yakin, gigih, dan tekun untuk mengurus ayam-ayam kita. Seperti ya misalnya nih saya sendiri ya teman-teman, saya ini juga di lahan yang sempit di depan rumah, dan ayamnya pun tidak banyak ya kawan-kawan, karena ya bukannya nggak mau banyak, karena memang lahannya juga memang sempit. Untuk awal-awal kita memulai usaha ayam kampung di depan rumah, bagaimana caranya? Ya kita harus persiapkan ya teman-teman, kita harus mempersiapkan kandang ayamnya dulu, dan kita harus mempersiapkan ayamnya juga ya kawan-kawan, dan kita mempersiapkan apabila kita mau menetaskan, kita harus menetaskan sendiri, kita harus punya mesin penetas. Dengan cara bagaimana? Tidak menggunakan modal yang gede ya teman-teman, seadanya dan ala kadarnya ya, dengan menggunakan mesin penetas, menggunakan stropom misalnya, dengan modal yang tidak mahal, dan menggunakan kandang seadanya dari bahan-bahan yang kita dapat dari rumah-rumah yang sedang membuat rumah, kayu-kayunya, kawatnya, bambu-bambunya, dan pakunya teman-teman ya. Dengan seperti itu, ini juga nih bahan-bahan semua kandang ayam saya ini tidak bahan yang baru ya teman-teman, yang saya beli baru di toko material ini. Saya juga membuatnya dengan kayu-kayu yang bekas, kawat-kawat bekas, bambu-bambu bekas ya teman-teman, yang ada seadanya yang saya dapat dan saya boleh minta di tetangga atau yang sedang membuat rumah yang sudah tidak terpakai. Teman-teman kita bisa gunain alat-alat bahan-bahan kayu itu yang bekas-bekas yang tidak terpakai. Ini contohnya ya seperti kandang ayam saya ini teman-teman, ini semuanya nggak ada yang baru. Mungkin paku ada yang saya beli, karena paku kita nggak bisa minta ya teman-teman ke bangunan. Paku mungkin kita beli, itu yang saya membeli pakunya juga nggak kiloan, itu yang bungkusan kawan-kawan. Setelah kandangnya, kita udah harus mempersiapkan tempat makannya, tempat minumnya, dan ayamnya pun kita harus memulai dari mana ya kawan-kawan.
Apa kita mau mulai dari telur, kita beli telur dari tetangga, kita mau belajar menetaskan sendiri bisa kawan-kawan, atau kita mau dari DOC, kita beli DOC dari teman-teman kalian, atau di pedagang-pedagang ayam atau pedagang makanan sudah ada, atau mau beli di pesen online juga ada ya teman-teman. Atau teman-teman mau dari indukan, punya ayam indukan atau punya satu pejantan atau 2 atau 3 indukan, itu boleh saja teman-teman, atau satu indukan pun bisa teman-teman. Yang penting kita harus tekun, rajin, dan harus kita cermatin dan kita bagaimana karakter ayam ya teman-teman. Kita harus iniin dia, ayam itu sebagai kawan kita ya teman-teman. Setiap pagi kita kasih makan, kita kasih minum, kasih vitamin, atau kalau sakit kita kasih jamu, seperti kita mengurus diri kita sendiri ya kawan-kawan, seperti itu. Saya juga menjalani ini, dan kita nggak usah keburu-buru banyak. Dulu ayam pengen langsung banyak, pengen sukses, pengen keuntungan lebih besar. Jangan seperti itu kawan-kawan. Kita mendingan dari modal dari awal, dari modal sedikit, modal ibarat kata pepatah bilang modal dengkul ya teman-teman. Kita harus jalani, kita telateni, dan harus kita pahami semuanya, dari ayam, doset, telurnya, dan indukannya kawan-kawan. Itu memang tidak cepat prosesnya, memang langsung kita harus sukses atau lebih banyak ayamnya. Mungkin peternak-peternak yang sukses itu juga nggak langsung banyak ya kawan-kawan. Kalau memang dia dari rumah itu mungkin dari nol juga seperti kita, karena dia udah lama. Saya pun ini mau beranjak 1 tahun ini masih segini-segini aja. Kenapa? Karena saya teman-teman masih meraba-raba dan masih memperhatikan karakter ayam, bagaimana ayam sehat, bagaimana indukannya, masih mencari ilmunya. Ayam indukan betelurnya kok kurang atau bagaimana, apa normal. Saya seperti itu teman-teman. Ini saya masih mau beranjak 1 tahun, mungkin lebaran besok ini 1 tahun teman-teman. Dan saya juga belajar dari nol semuanya, nggak langsung modal gede, nggak langsung dari indukan gede, nggak. Saya modal dari nol, dan dari telur saya tetesin sendiri, saya punya mesin penetas sendiri, saya besarin sendiri, saya jual sendiri pun teman-teman. Sampai akhirnya kayak gini ya. Memang tidak banyak, tapi alhamdulillah walaupun menetas sedikit-sedikit, yang penting ada ya kawan-kawan. Yang penting kita sudah mengerti ilmunya dan sudah paham cara-caranya, dan sudah bisa merawat DOC dari nol sampai dewasa, sampai panen, apalagi sampai kita bisa sampai indukan, bisa jadi indukan lagi teman-teman. Itu kita sudah termasuk 50% sukses memelihara ayam kampung di rumah kita teman-teman. Apalagi tidak ada kematian setiap habis menetas. Itu teman-teman udah 50%, 70% bisa. Tinggal mengembangkan ya kawan-kawan, tinggal mengembangkan dan membesarkan. Bagaimana kawan-kawan punya lahannya atau punya tempat yang lebih luas lagi, tinggal dikembangin lagi teman-teman, seperti itu. Yang penting kita harus giat, tekun, dan ulet. Itulah ciri-ciri peternak yang bakalan sukses ya teman-teman. Amin. Yang penting kita urusin ayam-ayam kita supaya jangan sampai mati, jangan sampai sakit ya teman-teman. Dan kasih makan pun jangan sampai telat buat ayam-ayam kita. Kalau kita itu masalah sedikit, masalah ini kita anggap remeh, itu jangan seperti itu kawan-kawan. Kita harus makannya biasa pagi atau 2 kali atau 3 kali sehari, kita harus rutinin seperti itu kawan-kawan. Jadi kita jangan sehari ini makan sekali, besok makan 3 kali, besok 2 hari, jangan seperti itu. Ayam juga seperti kita teman-teman, waktunya makan dia menunggu, karena dia kan dalam kandang tidak bisa mencari makan sendiri. Kalau ayam yang kita umbar di alam luas, dia bisa mencari sendiri, kita tinggal lepas, dia cari makan sendiri, nanti balik lagi. Kalau seperti itu kita tidak perlu menjaga dan tidak perlu kasih makan ayam teman-teman. Dan ini lah sebetulnya
seputar beternak pemula saya, ya sepengetahuan saya yang saya pelajari ya teman-teman. Kalau memang ada salah kata atau salah ucapan, mohon maaf ya kawan-kawan. Mungkin juga ini saya juga masih belajar, ini masih pemula lah kita. Saya bukan mau mengajari dan menggurui teman-teman, kita ini saling sharing. Kalau saya salah dibenerin, kalau saya benar diikutin, kalau memang nggak bener ya jangan diikutin ya kawan-kawan. Mungkin ini aja videonya yang saya pengalaman saya teman-teman di kandang saya di depan rumah, di lahan yang sempit di depan rumah ya kawan-kawan. Yang saya pelajari dari nol, dari mulai telur, mentas, DOC, terus pembesaran sampai besar dan sampai panen dan sampai menjadi indukan juga. Saya sampai udah selesai sampai situ. Yang saya jalani awal itu memang perlu waktu dan perlu kesabaran kawan-kawan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja videonya, tidak panjang lebar, dan mohon maaf ya kalau ada salah kata. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah like, komen, dan subscribe di video saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.